Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Muharif Bijaksana, pada mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Kita kembali melanjutkan materi untuk pokok bahasan gambar, diagram, tabel, dan algoritma. Sekarang kita akan membahas tentang tabel. Ada dua video yang membahas tentang tabel. Video ini adalah video kedua. Berikut contoh perbandingan dua tabel yang keduanya menyampaikan informasi yang sama. Ingin menyampaikan informasi tentang data yang digunakan dalam pengujian pada tulisan tersebut. Sebagai catatan, informasi data yang kita gunakan merupakan salah satu informasi yang penting untuk disampaikan dalam tulisan kita. Dari kedua tabel tersebut, tabel yang di bawah disampaikan dengan lebih baik. Artinya, tabel di bawah akan lebih memudahkan pembaca menangkap pesan yang disampaikan. Kita akan membicarakan tampilan, baris header, kolom header, dan isi tabel. Pertama-tama kita bicarakan dari sisi tampilan. Perhatikan garis-garis pada tabel tersebut. Dengan hanya menggunakan garis horizontal, tabel yang di bawah lebih sederhana dan bersih. Hal ini juga memudahkan pembaca untuk lebih konsentrasi ke data. Kemudian kita perhatikan baris header, yaitu baris pertama atau yang paling atas. Pada tabel yang di atas, perhatikan pojok kanan atas atau pada baris pertama. Kolom pertama ada kata statistics. Kata tersebut sudah benar ada di situ, namun karena ada dalam caption, sudah disebutkan, maka akan lebih baik kalau tidak ditulis. Masih pada baris header. Sebagaimana telah kita diskusikan sebelumnya, pada tabel dan hanya dituliskan small dan large sehingga belum jelas apa yang dimaksud. Pada tabel di bawah, dengan menambahkan kata collection, menjadi jelas yang dimaksud adalah data yang kecil dan data yang besar. Selanjutnya perhatikan kolom header, yaitu kolom paling kiri. Pada tabel di atas, pemilihan katanya belum mencerminkan informasi statistika. Bandingkan dengan tabel di bawah yang kata-katanya diawali dengan jumlah dan ukuran. Kalau pada tabel atas dituliskannya karakter, pada tabel bawah file size. Kalau pada tabel atas hanya kata words, pada tabel bawah number of words. Perhatikan juga, pada tabel atas ada kata words dan after stopping. Yang dimaksud di sini adalah ingin menyampaikan bahwa untuk data yang digunakan untuk eksperimen, berapa banyak kata pada kondisi awal dan berapa banyak kata pada kondisi setelah proses yang disebut dengan stopping. Dengan penulisan pada tabel di bawah, termasuk dengan menggunakan tanda strip horizontal, akan lebih memudahkan pembaca memahami informasi yang dimaksud. Kemudian perhatikan juga bahwa pada tabel di bawah, untuk ukuran file dan indeks menggunakan kilobytes, serta penulisan kilobytes yang lebih jelas. Perhatikan, pada tabel atas baris terakhir, penulisan kilobytes di situ tidak jelas, karena ukuran kilobytes hanya ada di baris tersebut. Untuk tabel yang membandingkan data, sebagaimana kebanyakan tabel pada bagian evaluasi hasil pengujian, perlihatkan dengan jelas mana angka yang menunjukkan hasil yang paling baik. Salah satu cara yang populer untuk menunjukkan mana angka yang paling baik dengan ditebalkan angkanya. Lihatlah tabel tersebut, perhatikan angka-angkanya. Kita akan mudah melihat model mana yang paling baik untuk masing-masing pengukuran. Misalnya, untuk recall macro average yang terbaik adalah model stage 1, Rossio. Sedangkan untuk precision macro average yang terbaik adalah model stage 2, RFD Tau. Pada tabel ini, perhatikan juga
banyaknya angka desimal di belakang titik, di mana pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa banyaknya angka di belakang titik secukupnya saja. Untuk contoh di atas, 2 angka di belakang titik sudah cukup. Berikut ini contoh tabel untuk analisis hasil pengujian. Analisis hasil pengujian merupakan salah satu bagian terpenting dari laporan tugas akhir. Demikian juga untuk tulisan akademik secara umum, termasuk untuk jurnal dan konferensi. Pada sebuah analisis hasil pengujian, berbagai kondisi dicoba dan dibandingkan. Perhatikan tabel ini. Tabel ini menguji pengaruh beberapa kombinasi parameter terhadap performansi. Ada 2 dataset, yaitu single dan multiple. Dan setiap jenis dataset tersebut diukur performansinya. Performansi itu sendiri diukur dengan 2 pengukuran, yaitu kecepatan CPU-nya dan efektivitasnya. Demikian pembahasan tentang tabel. Sampai jumpa pada video berikutnya.